Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfa Isa, SPD MPD. Saya adalah salah seorang guru yang ada di SDN 2 Mantul Saluru. Sekolah ini berada di Desa Parungpanai, Kecamatan Wosokondo, Kabupaten Maluku. Dan sekolah ini merupakan sekolah terpencil yang ada di Kabupaten Maluku. Sejak tahun 2004, saya mengabdi di sekolah ini. Jadi selama 21 tahun saya berada di sini. Selama 9 tahun saya mengabdi menjadi tenaga honorer dan selebihnya saya sudah menjadi ASN. Tekad saya untuk bertahan di sini adalah bagaimana bisa bertahan di sini untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di daerah pelosok ini. Hari ini didukung oleh cuaca yang sangat cerah, saya berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Di sekolah kami juga terdapat SMP Satap, itu SMPN Satap Palauru. Menjemput peserta didik di depan sekolah merupakan hal yang perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai karakter seperti sopan santun dan disiplin. Selain itu juga membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Setelah penjemputan siswa, kami mengarahkan murid-murid untuk ikut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekolah. Pada hari Senin pagi, tak lupa pula kami melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera merah putih tanggal 13 Oktober 2025 segera dilaksanakan. Siap. Orang. Ya, saya ulangi bahwa orang sukses itu dapat diraih oleh orang yang memiliki pemikiran berbeda dari kebanyakan orang. Jadi dia memiliki pemikiran tersendiri, nah, tidak selalu mengikuti keramaian. Yang orang bilang viral ini nak kerja, karena viral ini nak kerja, tidak seperti itu. Nah, dia pandai memilah, ya, apa yang harus dia ikuti. Jadi mengikuti zaman itu penting, bagus, tetapi harus dipilih-pilih yang mana harus dipilih, yang mana harus dipilih, yang mana bisa mengembangkan diri kita, yang mana bisa mengubah nanti kita. Itu yang harus diperbaiki. Jadi tadi datang jam berapa berangkat? Menjadi seorang guru, kita harus mampu menjadi orang tua pada saat di sekolah, sekaligus teman bagi peserta didik. Selalu memberikan perhatian kepada peserta didik, karena perhatian itu adalah hal yang sangat membahagiakan, walaupun itu hanya sepele. Pada kegiatan pembelajaran, saya menggunakan metode mengajar yang bervariasi.
Saya menggunakan metode mengajar yang mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, seperti diskusi kelas, ceramah, tugas individu, dan proyek kolaboratif. Meski pelajar kita harus mengetahui rumus nilai meski pelajar ya. Nah, rumusnya itu adalah K. K-nya adalah V ya, sama dengan W tambah L ya. V itu panjang, L itu benar. Kemudian tambah V lagi ya. Tambah L. Dan ini tambahkan ini, tambahkan ini. Nah, ini juga bisa kita tulis K sama dengan V-nya kedua ya, berarti 2 kali V ditambah L-nya sudah berdua 2 kali L. Nah, atau bisa juga kita tulis dengan K sama dengan 2. Kalau begitu, Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Untuk dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, maka saya selalu memilih metode yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sekarang Ibu mau bertanya dulu di bagian pembelajaran kita kali ini, bagaimana perasaannya kalian? Gembira. Oke, ada senang, ada yang gembira. Atau di bagian mana dia yang kalian anggap menyenangkan? Menonton nih, oh iya coba di bagian menonton. Berarti kalau kita menonton lebih semangat di belajar kan? Berdoa semua. Kampung kita ini dimasuki listrik ya, supaya proses pembelajaran mendalam. 8 profil lulusan. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Bernalar kritis. Menjadi seorang guru, kita tidak boleh memiliki pemikiran tetap, yang mana kita harus siap dan mau belajar dengan perubahan yang terjadi. Walaupun kita bertugas di daerah terpencil, kita harus tetap mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang ada. Menjadi seorang guru yang bertugas di daerah terpencil, kita harus tetap siap dan mau belajar untuk mengikuti perubahan. Walaupun rintangan yang kita hadapi begitu berat, karena harus melewati jalan yang rusak dan berlumpur saat musim hujan tiba. Ini adalah perjalanan kami setelah mengikuti pelatihan. Kami kembali ke sekolah untuk menuju ke lokasi sekolah. Setelah kembali dari pelatihan, kami harus melalui jalan panjang yang rusak seperti ini. Pendakian, Baru kali. Paling 5 meter ini tidak terlalu besar gini.
Terkadang dalam perjalanan kami harus Iya tapi bertemu dengan binatang orang buas gue di bisa jalan. ki baku anu. Tapi enggak berani ki kan? Tidak berani kan saya kalau ular. Bagaimana itu kita Pak? Berani Untuk Ki, Pak? mengabdi di sebuah daerah Ambil terpencil, kayu, saya ambil kayu kita baku lawan. apalagi kalau kita seorang Bayangkan kalau wanita, nanti Ki, satu sebenarnya itu terlalu sulit. tapi enggak boleh anu daripada. Namun Itu bahaya itu kan sendiri. kami harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kami pilih, bahwa dimanapun kita berada, kita harus tetap bertanggung jawab dengan tugas yang diembankan kepada kita. Kondisi jalan saat musim hujan tiba. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh memiliki pemikiran tetap, kita harus siap dan mau belajar dengan perubahan yang terjadi walaupun kita bertugas di daerah terpencil. Yang pertama yang harus kita ubah adalah pola pikir kita. Kita tidak boleh menganggap perubahan itu sebagai hambatan. Namun, kita harus menganggap perubahan itu sebagai perkembangan dan adaptasi. Mengapa demikian? Karena perubahan merupakan bagian dari proses belajar yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan adaptif, kreatif, untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, sehingga peserta didik kita dapat terus relevan dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Sampai di sini dulu cerita saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan orang pulang begini ya.